Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai larutan dan daya hantar listrik. Nah, sebelum mengetahui macam-macam larutan dan daya hantar listrik, maka kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan larutan. Larutan adalah campuran yang homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, zat-zat tersebut diantaranya yaitu zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit, sedangkan pelarut itu jumlahnya lebih banyak. Zat tersebut bisa berupa zat padat, zat cair, atau gas. Nah, larutan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang pertama adalah larutan elektrolit. Apa itu yang dimaksud larutan elektrolit? Nah, larutan elektrolit adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air itu akan menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena memiliki ion-ion yang dapat bergerak dengan bebas. Nah, karena di sini kita akan membahas daya hantar listrik, maka berdasarkan daya hantarnya, larutan elektrolit dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat yaitu yang pertama memiliki daya hantar listrik yang sangat baik, artinya dia dapat menyalakan lampu dengan terang, kemudian ada gelembung. Yang kedua, alfa sama dengan 1, terurai sempurna ya. Kemudian dapat berupa senyawa ion atau kovalen polar. Nah, contohnya yang asam kuat ada HCl, HBr, Hi, kemudian yang basa kuat ada LiOH, NaOH, KOH. Selanjutnya adalah larutan elektrolit lemah. Ciri-cirinya yaitu memiliki daya hantar listrik yang kurang baik. Artinya dia dapat menyalakan lampu namun redup dan memiliki sedikit gelembung yang dihasilkan. Alfanya kurang dari 1 dan lebih dari 0, jadi dia terurai sebagian. Kemudian senyawa pada larutan elektrolit lemah ini yaitu senyawa kovalen polar. Contohnya ada asam lemah, ada HF, HCN, CH3COOH, kemudian basa lemah ada NH4OH, AlOH3, dan lain-lain. Yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Apabila suatu zat yang ketika dilarutkan ke dalam air tidak dapat menghantarkan arus listrik, maka disebut larutan non-elektrolit. Kenapa? Karena dia tidak terionisasi, jadi di dalamnya itu tidak terdapat ion-ion. Nah, ciri-ciri dari larutan non-elektrolit yaitu dia tidak bisa menghantarkan listrik karena alfa sama dengan 0, jadi dia tidak terurai. Ketika eksperimen, dia tidak bisa menyalakan lampu maupun menghasilkan gelembung. Nah, kenapa? Karena merupakan senyawa kovalen polar atau non-polar yang tidak dapat terionisasi. Contohnya ada glukosa, alkohol, sukrosa, urea, dan lain-lain. Sekian penjelasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.